Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bertemu secara online di ibadah GBI Kingdom of God. Tidak terasa kita sudah mulai memasuki penghujung tahun 2020. Sama-sama pada pagi hari ini dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh ada Tuhan hingga sampai hari ini. Semua itu karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah ada habisnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau memberikan pujian, kami mau memberikan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih.
kita menyanyikan lagu ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Dengan sungguh hati sama-sama kita mau nyanyikan kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah kami Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati. Jadi biji mata-Mu. Dengan segala rasa syukur-Mu nyanyikan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah kami ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Oh,
Oh Yesus Tuhan, siapakah kami Tuhan Yesus? Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan Yesus. Oh, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus tidak pernah ada habisnya Tuhan dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu baik Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, itu Engkau Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan, kami mau Tuhan memberi yang terbaik Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apakah Tuhan dapat kami balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan sungguh hati sama-sama nyanyikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena Tuhan Engkau begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Haleluya. Sama-sama kita pada pagi hari ini kita mau bersuka karena Tuhan kita begitu baik bagi setiap kita. Amin.
sukacita. Kita mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan baik. Tuhan baik bagi saya, Tuhan juga baik bagi saudara sekalian. Katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Woo! Sekali lagi kata, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sama-sama katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Jemaat di rumah sama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, kami mau lebih lagi bersuka buat Engkau Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik Tuhan Yesus. Woo! Amin. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup.
tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita mendapatkan rema yang baru dari firman. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, di dalam janjimu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu di dalam hidupku. Bagaikan jalannya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu di dalam hidupku. Sama-sama nyanyikan dengan saya. Ya Tuhan, Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, di dalam janjimu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu di dalam hidupku. Bagaikan jalannya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu di dalam hidupku. Dengan sungguh hati sama-sama kita katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu di dalam hidupku.
Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan beri Tuhan bagi setiap kami untuk pada hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita ibadah online lagi, tetapi saya percaya hadirat Tuhan ada bersama Bapak Ibu semua di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Bulan ini kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Di bulan Desember ini semua gereja-gereja mulai sibuk untuk mempersiapkan Natal. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Ya, judul khotbah saya adalah siapa dirimu menentukan bagaimana hidupmu. Siapa dirimu menentukan bagaimana hidupmu. Saya akan awali dengan satu kisah. Ada seorang Rusia bernama Viktor Serebryakov. Viktor Serebryakov. Nah, Viktor ini waktu dia masih kecil di sekolah, gurunya ngomong sama dia bahwa dia itu tidak bakat sekolah. Maksudnya dia itu bodoh gitu. Jadi ketika dia sudah agak besar, gurunya menasehatkan dia, dikatakan bahwa Viktor, kamu nggak cocok untuk cari kerjaan yang mengandalkan otak. Jadi gurunya menasehatkan untuk dia belajar keterampilan, untuk dia bekerja dengan pekerjaan yang tidak perlu menggunakan otak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Nah, Viktor mempercayai omongan gurunya ini. Sehingga dia mencari pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Dia menjadi buruh kasar, saudaraku. Sampai selama 17 tahun. Sampai satu hari dia melamar di Angkatan Darat. Dia bergabung di Angkatan Darat. Nah, di Angkatan Darat ini mereka memberikan tes, termasuk tes kesehatan kepada si Viktor, termasuk di dalamnya tes IQ, saudaraku. Nah, ketika dia menjalani tes ini, didapatkan sesuatu yang sangat menarik. Ternyata IQ daripada Viktor ini adalah 161. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mempunyai IQ 140 saja, maka kita ini dikategorikan sebagai golongan jenius, saudaraku. IQ 140 engkau sudah dikategori jenius, saudaraku. Nah, IQ-nya Viktor ini 161. 17 tahun dia melihat dirinya adalah orang bodoh karena dia mendengar dari gurunya bahwa dia bodoh, bahwa dia tidak pintar, dia disuruh cari kerjaan yang kasar saja yang nggak usah pakai otak, saudaraku. 17 tahun dia hidup sebagai orang bodoh karena dia melihat dirinya bodoh, dia menganggap dirinya bodoh, saudaraku. Dan dia menjalani hidupnya sebagai orang yang bodoh, saudaraku. Dan ketika dia mendapatkan bahwa IQ-nya 161, hari itu menjadi hari titik balik kehidupan daripada si Viktor, saudaraku. Viktor melihat dirinya sekarang adalah orang yang pintar. Dia mulai menggunakan otaknya. Dia tahu bahwa ternyata saya pintar. Saya akan gunakan otak saya, saudaraku. Dan sejak hari itu Viktor berubah. Viktor menemukan banyak penemuan, ratusan penemuan dipatenkan atas nama Viktor, saudaraku. Dia menjadi orang yang kaya, saudaraku. Dan Viktor kemudian diangkat menjadi ketua daripada satu perkumpulan namanya Mensa Society. Mensa Society ini adalah satu kelompok di mana untuk bergabung di dalam kelompok ini minimal IQ-mu harus 140. Saudaraku, artinya dia adalah ketua daripada perkumpulan orang jenius, saudaraku. Dia adalah ketuanya. 17 tahun dia hidup sebagai orang bodoh, melihat dirinya bodoh, menjalani hidup sebagai orang bodoh, tidak berani menggunakan otaknya, hidup dengan hidup yang begitu menderita. Tetapi ketika dia tahu bahwa ternyata dia tidak bodoh, dia pintar sekali. Dan sejak saat itu dia menjalani hidupnya sebagai orang pintar. Dia menjalani hidup sebagai orang pintar dan kehidupannya berubah. Dan dia menjadi pencipta, penemu begitu banyak penemuan. Dia menjadi ketua daripada Mensa Society, ketua daripada grupnya Genius, saudaraku. Dan dia menjadi berkat yang begitu luar biasa bagi masyarakat, saudaraku. Nah, itulah terjadi perbedaan hidup
ketika dia melihat dirinya berbeda. Ketika Victor melihat dirinya sebagai orang bodoh, dia menjalani hidup sebagai orang bodoh dan tidak menjadi berkat. Tetapi ketika dia melihat dirinya sebagai orang jenius, dia menjalani hidup sebagai orang jenius dan dia bisa melakukan banyak hal sebagai orang jenius dan dia kehidupannya menjadi berkat yang luar biasa. Nah, hari ini juga kita menjumpai ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu bahwa dirinya adalah hebat, saudaraku. Banyak anak Tuhan hidup menjalani hidupnya dengan hidup yang parah, hidup yang rusak. Dia melihat dirinya sebagai orang bodoh, lihat dirinya sebagai orang yang gagal, lihat dirinya sebagai pecundang, sebagai orang yang tidak punya masa depan, dia tidak bisa, dia begini, semuanya dia melihat dirinya sebagai orang-orang yang negatif. Nah, banyak sekali anak Tuhan yang melihat dirinya negatif. Dia melihat dirinya tidak beruntung, dia melihat dirinya, saya ini orang miskin, saya ini orang yang gak sekolah tinggi, saya ini orang bodoh, saya ini orang yang pecundang, saya sering gagal, saya gak pernah berhasil, saya begini, saya begitu. Saudaraku, begitu banyak anak Tuhan yang menilai hidupnya adalah seperti itu. Dan itu membuat hidup mereka itu selalu gagal. Yang mereka pikirkan adalah hal-hal yang sangat kecil. Mereka tidak berani punya visi yang besar. Mereka tidak berani melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mereka takut gagal. Mereka takut rugi. Mereka takut ini dan takut itu, saudaraku. Karena apa? Karena mungkin masa lalu mereka mempengaruhi hidup mereka. Mungkin ada omongan seperti omongan gurunya Victor yang mempengaruhi pikiran mereka, hidup mereka. Mungkin dia dikatakan, kamu tuh gak pinter, kamu gak pinter seperti kakakmu, kamu bodoh, kamu begini. Mungkin ada sesuatu yang sudah ditanamkan di dalam otak dia sehingga dia berpikir demikian. Atau mungkin engkau lahir di dalam keluarga yang tidak beruntung, keluarga yang miskin, engkau lahir di dalam keluarga yang miskin, sekolahnya di tempat yang kurang bagus, dan kemudian itu membuat engkau minder, membuat kita menjadi tidak pede, menjadi minder dan tidak berani. Mungkin di masa-masa lalu pernah kita mengalami kegagalan dalam melakukan bisnis atau melakukan suatu proyek dan kemudian membuat yang mengakibatkan kita gagal. Dan ketika gagal sekali, gagal dua kali, selanjutnya kita menjadi tidak berani. Mungkin ada banyak mungkin yang buruk yang terjadi pada masa lalu. Saudaraku, kita bisa datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita bisa datang dari latar belakang yang buruk. Kita bisa datang dari keadaan yang sangat traumatis, saudaraku. Tetapi setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Karena Yesus datang ke dalam kehidupan kita untuk mengubah hidup kita. Karena setiap kita itu hidup di dalam hidup yang buruk. Kenapa? Karena kita jatuh dalam dosa. Dan dosa itu mengakibatkan kehidupan yang buruk di dalam kehidupan kita. Dosa mendatangkan kutuk di dalam kehidupan kita. Dan kutuk itu menghancurkan hidup kita. Membuat kita miskin, membuat kita sakit, membuat kita depresi, membuat kita begitu banyak hal yang buruk yang akan terjadi karena akibat daripada dosa tersebut. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 28, mulai dari ayat 15 sampai selanjutnya mungkin sampai ayat 68, itu adalah akibat dari melanggar firman Tuhan. Nah, saudaraku, dan akibatnya adalah kutuk. Dan begitu banyak dicatat. Wah, keadaannya begitu mengerikan, saudaraku. Nah, ini yang terjadi kepada manusia. Karena manusia, Alkitab mencatat, semua manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia hidup di dalam kutuk, saudaraku. Dan ketika kita menjalani hidup kita, kita mengalami hal-hal yang buruk. Karena apa? Itu adalah akibat daripada dosa. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan kita dari dosa. Tuhan membebaskan kita dari semua akibat daripada dosa. Allah begitu mengasihi kita, dia begitu mencintai kita, dia tidak tahan melihat hidup kita, hidup yang begitu kacau, hidup yang tidak diberkati, hidup di dalam kutuk, hidup di dalam penderitaan. Tuhan itu gak rela, dia gak mau, dia menciptakan kita, dia menciptakan manusia, itu untuk hidup diberkati. Nah, untuk bisa menolong kita, Tuhan turun ke dunia sebagai manusia. Tuhan turun sebagai manusia dan kemudian dia hidup
dengan tidak berdosa. 33,5 tahun Yesus hidup sebagai saudara dan saya. Yesus hidup sebagai manusia, sebagai kita. Dia mewakili kita. Dia hidup untuk kita. Yesus hidup kudus. 33,5 tahun hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tidak melakukan dosa. Sehingga dia adalah satu-satunya manusia yang hidup tidak berbuat dosa. Dan dia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dia hidup untuk kita. Dia hidup sebagai kita. Sebagai manusia. Hidup untuk kita. Saudaraku, di dalam kekudusannya dia hidup di dalam kebenarannya itu. Dia hidup dalam keadaan tidak berdosa. Saudaraku, maka Yesus itu memiliki otoritas, memiliki kuasa seperti ketika Tuhan memberikan kuasa otoritas kepada Adam. Saudaraku. Dan Yesus memiliki otoritas. Yesus hidup tidak dikuasai oleh dosa. Dosa tidak bisa menguasai dia. Ada orang terikat dengan dosa ya, terikat dengan zina. Dia nggak mau lepas dari zina, nggak bisa karena terikat. Ada yang mau lepas dari narkoba, nggak bisa karena terikat, saudaraku. Lepas dari judi, nggak bisa karena terikat. Maunya lepas tapi jatuh terus, saudaraku. Nah, Yesus tidak dikuasai oleh dosa. Dosa tidak bisa mengikat dia. Dan karena dia tidak berbuat dosa, maka tidak ada penghukuman buat dia. Tidak ada hukuman, tidak ada kutuk. Yesus tidak kenal kutuk. Nah, tidak ada sakit penyakit karena penyakit adalah bagian daripada kutuk. Yesus tidak pernah sakit, saudaraku. Dia tidak pernah hidup di dalam kutuk, dia tidak dikuasai oleh dosa, dia tidak dikuasai oleh iblis, dia tidak dikuasai oleh penguasa dunia ini. Yesus merdeka sepenuhnya. Kenapa? Karena dia kudus, dia tidak berbuat dosa. Dan Yesus hidup dalam keadaan tidak berbuat dosa, tidak dikuasai oleh akibat dosa, oleh iblis, oleh semuanya itu. Yesus memberikan hidupnya kepada kita. Dia memberikan kebenarannya itu, kehidupannya, kebenarannya kepada kita. Dan dia mau membebaskan kita. Dia menanggung semua dosa kita. Dosa kita ditanggung pada tubuhnya. Dan karena dia menanggung dosa kita, maka hukuman atas dosa kita juga ditanggung kepadanya. Ganjaran untuk mendatangkan keselamatan bagi kita, supaya kita bisa selamat. Ganjaran itu, tuntutan hukum Taurat itu, semuanya ditimpakan kepada dia. Semua hukuman atas dosa, semua kutuk itu termasuk sakit penyakit ditanggung olehnya. Yesus menanggung segalanya buat kita. Padahal dia tidak perlu menjalani itu. Tetapi dia mau menjalani itu karena dia mau mengambil dosa kita, dia mau membebaskan kita. Sehingga dosa kita itu semuanya ditanggung kepada dia. Hukuman itu semuanya ditimpakan kepada dia. Dan dia mati buat kita. Dia turun ke kerajaan maut. Dia membebaskan kita. Dan dia bangkit lagi. Memberikan kepada kita kehidupan yang merdeka. Kita dimerdekakan dari dosa. Kita dibebaskan dari akibat daripada dosa. Kita dibebaskan dari kutuk, dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kematian kekal, dari maut. Kita dibebaskan dari cengkraman iblis. Kita dibebaskan dengan cara Yesus menanggungnya buat kita. Ketika Yesus menanggung hukuman itu, kita tidak perlu tanggung lagi. Karena hukuman itu sudah ditimpakan dan itu sudah dijalani. Dan semua sudah selesai. Yesus katakan it is finished. Semuanya sudah selesai di kayu salib. Tuntutan hukum Taurat itu, surat hutang kita itu sudah dipakukan di kayu salib. Tidak ada lagi. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi. 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa kita tidak lagi diperhitungkan pelanggaran kita. Enggak. Ayat 19 dan 21 ya. Dan Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 1 bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang percaya kepada dia. Kita nggak ada dihukum lagi. Selama-lamanya kita nggak akan nggak ada penghukuman lagi. Nggak ada kutuk itu lagi. Tidak ada sakit penyakit itu lagi. Tidak ada kemiskinan. Semua yang ada dalam kutuk itu sudah dilepaskan. Kita dibebaskan. Yohanes 8 ayat 36 katakan, apabila anak memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Yesus telah memerdekakan kita dari dosa dan dari hukuman itu, dari semua kutuk itu. Yesus sudah merdeka. Dan Yesus mau kita mengerti, kita mempercayai bahwa engkau benar-benar sudah merdeka.
Ketika kita tidak memahami kondisi ini, maka kita akan melihat diri kita adalah hidup orang sebagai orang yang kurang beruntung, hidup yang penuh kesialan, hidup yang penuh masalah, hidup dalam kutuk, hidup yang begini. Kita memandang diri kita sebagai pribadi yang buruk. Karena apa? Karena kutuk menguasai kita. Tetapi kita harus memahami, kita harus melihat diri kita bahwa kita bukan lagi seperti manusia lama kita. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 4. Mari kita baca Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, Tuhan katakan bahwa manusia lama kita, manusia yang penuh dosa ini, itu sudah dikuburkan waktu kita memberi diri kita dibaptis. Ya enggak? Kita dikuburkan dalam baptisan. Ya enggak? Dikuburkan. Manusia lama kita secara simboliknya sudah dikuburkan. Dan ketika manusia lama kita dikuburkan, dan kemudian kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus bangkit, dia melepaskan kita dari maut. Dan dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Sehingga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Tuhan ingin setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang baru. Hidupmu bukan lagi hidup yang lama. Tetapi ketika kita tidak paham, kita selalu melihat diri kita sebagai manusia yang lama. Kita selalu melihat kondisi kita yang lama. Kita menilai diri kita dengan nilai yang lama, saudaraku. Kita melihat diri kita bodoh, kita melihat diri kita tidak berguna, kita melihat diri kita pecundang, selalu salah, selalu kalah, nggak pernah berhasil, kita miskin, kita begini. Kita selalu melihat diri kita buruk, saudaraku. Padahal Tuhan ngomong, kau sekarang memperoleh hidup yang baru. Ketika kau mempercayainya, maka kau akan menerima hidup yang baru tersebut. Tetapi masalahnya ketika kita tidak mengerti, kita bagaimana bisa mempercayai? Kita nggak bisa mempercayai. Nah, Tuhan mau kita mempercayai dan kita menerima hidup yang baru. Kalau kita tidak bisa melihat itu dengan baik, maka kita akan menjadi sama seperti Victor. Saudaraku, Victor 17 tahun melihat dirinya sebagai orang bodoh. Dan dia menjalani hidup sebagai orang bodoh, saudaraku. Tetapi ketika dia memahami ternyata saya bukan orang bodoh, saya orang pintar. Dan dia menjalani hidupnya sebagai orang pintar. Hidupnya langsung berubah total, saudaraku. Hari ini ketika kita melihat hidup kita sebagai manusia lama kita selalu menilai diri kita dengan manusia lama kita, maka kita akan mengalami kehidupan yang buruk. Dan iblis, dia menipu. Iblis itu menipu kita. Dia mau membuat kita percaya bahwa kita belum bebas. Kita belum merdeka. Bahwa kutuk masih mengikat kita. Bahwa nasibmu memang sudah ditetapkan begitu. Bahwa engkau memang tidak akan pernah berhasil. Engkau memang pecundang. Engkau memang kalahan. Engkau memang begini dan begitu, saudaraku. Iblis selalu menipu kita. Dia mau mencuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia mau mencuri, membunuh, membinasakan kita. Tapi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, jangan mau diperhamba lagi. Jangan mau diperhamba lagi. Apabila anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Tanamkan dalam hati kita, aku sudah merdeka. Aku sudah dibebaskan dari dosa. Aku sudah dibebaskan dari setiap hukuman. Aku sudah dibebaskan dari kutuk. Tidak ada lagi penghukuman buat aku. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi kemiskinan. Tidak ada lagi depresi. Tidak ada lagi semua kutuk itu. Tidak ada lagi. Ketika kita mempercayainya, kita menerima apa yang sudah Yesus kerjakan dengan iman kita, maka kita akan diselamatkan. Kita akan mengalami semuanya. Segala sesuatu yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Semuanya itu dicatat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita. Makanya kita perlu banyak baca firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat diri kita yang baru. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari setiap perkataan firman Tuhan. Manusia hidup
dari setiap perkataan firman Tuhan. Manusia daging ini makan roti. Memang hidup dari roti. Tetapi manusia ini bukan hanya perlu roti. Manusia ini hidup dari setiap perkataan firman Tuhan. Ketika kau melihat dirimu tertulis di dalam firman Tuhan, kau mempercayai firman Tuhan itu, maka yang terjadi adalah sesuai dengan firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita siapakah diri kita yang baru. Hidup kita yang baru. Kita adalah ciptaan baru. Dan Tuhan mau supaya engkau memahami siapakah dirimu. Ketika kau mengerti siapa dirimu, kau mempercayai begitulah diriku yang baru ini, maka kau akan menjadi seperti yang sudah Tuhan rancangkan buat engkau. Nah, apa yang harus kita pahami siapakah hidup kita yang baru ini? Ya enggak? Sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita itu menjadi seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan katakan kau jadi seperti ini, maka kita jadi seperti itu. Saudaraku, kita harus mempercayai saya hidup sesuai dengan setiap perkataan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ngomong saya jadi seperti ini, maka aku jadi seperti ini. Aku percaya aku pasti jadi seperti ini. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan mau supaya kita mengerti. Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-21. Mari kita baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita, dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita sekarang adalah orang yang dibenarkan, saudaraku. Bapak Ibu, engkau sekarang adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan dikatakan di dalam ayat ke-19-nya, dikatakan bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita lagi. Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan kita tidak lagi diperhitungkan dosa kita seumur hidup kita. Bayangkan kalau kita masih diperhitungkan dosa kita, yang besok-besok ini, bagaimana cara saudara lepas dari dosa? Dulu aja gak bisa lepas, dulu aja gak bisa merdeka. Bagaimana kita bisa merdeka di besok-besoknya itu? Enggak. Tuhan itu memerdekakan kita, dia tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Roma jelas-jelas mengajarkan bahwa kita sudah tidak hidup dalam hukum Taurat. Kita hidup di dalam karunia Tuhan, saudaraku. Jadi dosa kita sudah tidak diperhitungkan lagi. Tidak lagi diperhitungkan. Sehingga tidak akan ada penghukuman lagi buat kita. Kita menjadi orang benar. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Kita adalah orang benar. Sebagai orang benar, Amsal 4 katakan bahwa kita seperti cahaya fajar. Cahaya fajar yang kemudian semakin terang sampai rembang tengah hari. Kita akan semakin bercahaya, semakin terang sampai rembang tengah hari. Sangat amat terang. Itulah kehidupan orang benar, saudaraku. Nah, kita sekarang adalah orang benar, orang yang tidak lagi diperhitungkan dosanya, orang yang tidak lagi dihukum, tidak ada penghukuman lagi buat kita. Kita adalah orang benar, kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa yang lama sudah berlalu, ya enggak, yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru, ada yang baru yang sudah Tuhan siapkan bagi hidup kita, itu sudah datang. Kita adalah ciptaan baru, ya enggak. Kita adalah warga kerajaan Allah. Filipi 3:20 katakan kita kewarganegaraan kita adalah kerajaan Allah. Kita bukan lagi warga dunia. Sebab dunia ini penguasanya adalah iblis. Iblis penguasa dunia. Dan kita bukan lagi warga kerajaan dunia. Kita warga kerajaan Allah. Iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Kita sudah dilepaskan dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan kepada kerajaan Allah. Ke dalam kerajaan terang Tuhan Yesus Kristus. Dan kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 katakan, barang siapa yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Sekarang kita adalah anak Allah yang diciptakan, menurut Roma 8 dikatakan kita diciptakan serupa dengan gambar Kristus. Jadi kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Kita sekarang adalah anak Allah, saudaraku. Kalau anak tinggal di rumah. Yesus katakan, kalau anak tinggal di rumah, saudaraku. Kita bersekutu, kita diperdamaikan, kita bisa memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada satu orang pun boleh panggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Nggak bisa.
Karena apa? Kalau kau bukan anak, kau tidak bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dan ketika kita jadi anak, kita memanggil Tuhan ya Aba, ya Bapa. Dan kita, karena kita anak, kita adalah ahli waris. Kita mewarisi seluruh kerajaan itu. Saudaraku, itulah kita. Kita menjadi ciptaan baru. Kita adalah orang benar. Kita adalah warga kerajaan Allah. Dan kita adalah anak Allah yang luar biasa. Anak Allah yang memiliki otoritas dan kuasa. Seperti Tuhan Yesus. Kita adalah anak Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi sebagaimana Yesus katakan, firman Tuhan katakan, kita menjadi seperti itu. Kita menjadi anak Allah. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Orang benar. Amin. Saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki segala sesuatu yang firman Tuhan katakan kita miliki. Kalau firman Tuhan katakan kita miliki, maka kita miliki. Saudaraku, walaupun engkau saat ini kau merasa kau nggak punya, tetapi firman Tuhan katakan kau punya, maka kau harus percaya, kau harus terima itu dengan imanmu. Saudaraku, sama dengan keselamatan, itu diterima dengan iman. Efesus 2 ayat 8 katakan demikian, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan ngomong keselamatan itu adalah kasih karunia. Pemberian Allah, itu bukan hasil usaha kita. Pemberian, Tuhan yang kasih. Keselamatan itu Tuhan yang kasih, tapi diterima dengan iman. Tuhan memang sudah melakukannya. Tuhan sudah memberikannya. Tetapi kalau kau nggak percaya, kau tidak menerimanya dengan imanmu, ya enggak? Maka kau tidak menerima keselamatan itu. Nah, di dalam keselamatan itu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada segala sesuatu Tuhan sudah berikan di dalam keselamatan itu. Selamat itu bukan hanya masuk surga, tetapi keselamatan itu juga kemerdekaan di dunia ini, kehidupan yang baru itu. Nah, itu adalah kasih karunia, pemberian Tuhan. Bukan hasil usahamu. Ingat, bukan hasil usahamu. Itu pemberian Tuhan yang bisa kau terima dengan imanmu. Nah, saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu itu. Tuhan berikan, engkau perlu dengan iman menerima. Kalau kau lihat, kau katakan, aduh Tuhan, aku ini nggak ada modal, aku ini nggak pinter, aku ini. Engkau selalu menunjukkan kekuranganmu dan kau merasa kau tidak mungkin akan memiliki seperti itu. Kau nggak akan memiliki. Karena apa? Karena itu memang bukan kamu yang bisa. Bukan perbuatanmu. Kau nggak bisa. Tetapi Tuhan memberikan semuanya kepadamu. Apa yang kita miliki? Ingat. Pertama, kita memiliki status sebagai anak Allah. Ingat, kita memiliki hidup yang kekal. Itu Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan kita memiliki hidup yang kekal. Tuhan katakan bahwa kita adalah anak Allah. Kita memiliki status anak Allah itu. Kita memiliki janji-janji Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebegitu banyak janji Tuhan. Contohnya misalnya, apapun yang kau doakan, kau percaya kau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Artinya Tuhan memberikan kepada kita janji. Ini adalah yang kita miliki. Kita harus pegang baik-baik apa yang kita miliki. Tuhan katakan, apa saja yang kau minta dalam namaku, kepadaku, aku melakukannya kepadamu. Yesus ngomong begitu. Itu adalah janji yang kita miliki. Kita harus pegang erat-erat. Dan kita harus gunakan itu. Tuhan, kau pernah berjanji kepadaku. Ingat, bahwa apa saja yang aku minta. Ingat, kalau aku percaya, ingat, apa saja aku minta kepadamu dalam namamu, aku menerimanya. Itu janjimu Tuhan. Maka engkau akan menerima. Karena apa? Karena kau memiliki janji itu. Tetapi ketika kita tidak paham itu, kita nggak pernah menagih, kita nggak pernah minta kepada Tuhan. Karena kita pikir kita nggak akan menerima. Kita bodoh, saudaraku, kita ditipu sama iblis. Apa yang kita miliki? Kita memiliki kemerdekaan dari dosa. Dan akibat dosa, kita memiliki kemerdekaan dari akibat dosa. Artinya apa? Akibat dosa tadi kutuk, termasuk sakit penyakit, termasuk kemiskinan. Kita memiliki kemerdekaan. Jadi kalau satu kali engkau mengalami sakit, atau engkau mengalami kemiskinan, engkau mengalami kegagalan, kau harus tahu yang melakukan itu adalah iblis.
Iblis itu berusaha menghancurkan hidup kita. Dia berusaha mencuri kesehatanmu. Dia berusaha mencuri keuanganmu. Dia berusaha mencuri keluargamu. Dia bahkan berusaha mencuri Tuhan daripadamu. Dia mau mencuri semua firman Tuhan daripadamu. Dia mau curi semua benih itu. Dia adalah pencuri. Dan Tuhan mau engkau menyadari ketika engkau mengalami hal-hal buruk itu bukan rancangan Tuhan buat kamu. Itu adalah pekerjaan iblis. Dan engkau ketika kau percaya firman Tuhan, bahwa firman Tuhan katakan bahwa kalau ya anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kau harus percaya bahwa engkau sudah merdeka dari kemiskinan. Engkau sudah dimerdekakan dari sakit penyakit. Engkau harus lawan iblis. Kau perkatakan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Yakobus. Dikatakan apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudaraku, maksudnya adalah engkau percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku ini tidak bisa. Aku tidak mampu. Aku membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita di dalam ketidakberdayaan, kita menerima Yesus. Kita menerima kasih karunia-Nya. Kita menerima kesembuhan itu. Sebab firman Tuhan katakan Yesus sudah menanggung penyakit kita dan oleh bilu-bilunya kita udah sembuh. Kita terima kesembuhan itu. Firman Tuhan ngomong kita udah sembuh. Firman Tuhan katakan bahwa dia datang supaya dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tuhan katakan bahwa dia datang supaya memberikan hidup kepada kita dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudaraku, kita pegang itu firman Tuhan. Kita ngomong kepada gunung kita. Yesus ajarkan kepada kita untuk ngomong sama gunung kita. Kita ngomong, hai engkau, perkatakan masalah keuanganmu. Kau dengar baik-baik, firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang memberikan kepadaku kelimpahan. Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 8 ayat 17 dikatakan Bapak, bahwa Tuhan memberikan aku kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kau dengar, Tuhan akan memberkati aku dengan kekayaan, kelimpahan. Aku memanggil semua berkat itu turun untuk memberkati pekerjaanku, memberkati usahaku, memberkati keuanganku. Saudaraku, kita memperkatakan. Yesus ajarkan kepada kita, perkatakan kepada gunungmu. Kalau engkau percaya dan tidak bimbang, maka itu akan terjadi pada dirimu. Saudaraku, Tuhan mau kita memperkatakan. Kita memperkatakan, mendeklarasikan apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Kemerdekaan yang sudah Dia berikan kepada kita. Kalau engkau sakit, kau perkatakan kepada penyakitmu. Kau dengar, Yesus sudah dengar penyakit. Yesus sudah menanggung semua penyakit dan kelemahanku. Dan oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Aku menolak untuk dikuasai oleh penyakit lagi. Aku mengusir semua penyakit ini dari tubuhku. Dan saudaraku, ketika engkau mempercayai apa yang sudah Yesus lakukan bagi dirimu, maka percayalah Bapak Ibu, engkau akan menerima apa yang kau percayai itu. Kau akan menerima kasih karunia. Kau akan menerima karya penebusan Yesus yang begitu luar biasa itu terjadi di dalam hidupmu. Karena engkau percaya. Saudaraku, kita memiliki apapun yang Tuhan katakan kita miliki. Kita memiliki status tadi, kita memiliki hidup yang kekal, kita memiliki janji Tuhan, kita memiliki kemerdekaan dari atas setiap dosa. Semua kasih karunia Tuhan, apapun yang sudah Tuhan Yesus lakukan, itu kita punya, kita memiliki. Kita deklarasikan, kita perkatakan terus. Waktu kita deklarasikan, itu menunjukkan sebagai action, tindakan imanmu, bahwa engkau percaya bahwa apapun yang sudah Yesus lakukan itu, kau percaya itu sudah selesai dan itu sudah diberikan kepadamu dan itu akan terjadi padamu. Kau percaya. Ketika kau mendeklarasikan itu, kau percaya dan kau bertindak sesuai dengan itu, maka engkau akan melihat pemberian itu akan tiba kepada dunia jasmanimu. Akan tiba kepada dunia fisikmu. Apa yang kau pikir kau gak bisa, kau akan menerima itu. Bukan karena kau bisa, tetapi karena Tuhan memberikannya kepadamu. Anak saya satu kali, dia mau ujian masuk ke dalam satu universitas. Dia merasa berat, saingannya begitu banyak. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia telepon saya, dia katakan, aduh saya tadi interview susah, aduh ujiannya berat banget. Saya ngomong, kau harus berserah kepada Tuhan.
Kadang-kadang kemampuanmu terbatas. Tetapi Tuhan bisa memberkati engkau dengan kasih karunia-Nya. Bukan karena kau hebat. Bukan karena kau layak. Tetapi karena Dia mengasihi engkau. Karena kasih karunia. Saudaraku, dia begitu sungguh-sungguh. Dia berserah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia diterima. Dan dia melihat teman-temannya yang lebih jago daripada dia. Nggak diterima. Tetapi dia diterima. Saya bilang itu adalah kasih karunia. Ketika dia diterima di dalam sekolah komputer, selang beberapa hari kemudian ada seorang temannya yang pengen sekolah itu, dia mau pulang kampung. Dia ngomong, aku nggak jadi deh sekolah di sini, saya mau pulang kampung. Dan temannya itu punya komputer yang sangat mahal, dia beli yang sangat mahal dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Teman-temannya tiba-tiba tidak jadi kuliah di tempat itu. Dia pindah, dia mau pulang kampung. Dan komputer yang begitu mahal itu diberikan kepada anak saya. Anak saya yang mau sekolah komputer tiba-tiba menerima komputer yang begitu bagus. Saudaraku, itu adalah kasih karunia. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, kita benar. Itu adalah pemberian Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus mau memberikan hidup yang baru dengan berkat yang sangat limpah yang sudah Dia siapkan kepada kita. Sebagai pemberian. Bukan karena kehebatanmu. Sebagai pemberian. Dan engkau akan menikmati kasih karunia itu berlimpah-limpah seumur hidupmu. Ketika kau percaya, kau mengerti bahwa kau sudah memiliki kasih karunia itu. Segala sesuatu yang Yesus lakukan bagimu. Engkau sudah memiliki. Itu hal yang kedua. Yang pertama, kita percaya kita menjadi seperti yang firman Tuhan katakan. Kedua, kita percaya kita memiliki seperti yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan bahwa kita memiliki otoritas, kuasa untuk mengusir setan. Ya, kita memiliki. Kalau Tuhan katakan kita memiliki otoritas, kita memiliki otoritas. Ingat, saudaraku, kita harus percaya semua firman Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan bahwa kita punya, percayalah bahwa engkau punya. Ketika kau nggak percaya, kau tidak memiliki. Tetapi ketika kau percaya, kau menerima dengan iman. Sama seperti keselamatan. Ketika kau percaya dan menerima dengan iman, kau menerimanya di dalam kehidupanmu. Tetapi kau nggak percaya, kau tidak menerimanya. Hal yang ketiga yang Tuhan berikan. Kita dapat melakukan segala sesuatu yang dikatakan firman Tuhan. Saudaraku, kita selalu berpikir bahwa kita ini terbatas. Kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu, kita nggak bisa. Tapi yes, mungkin manusia jasmanimu engkau merasa bahwa engkau terbatas. Mungkin selama ini engkau memang terbatas. Tetapi kau harus menemukan. Firman Tuhan katakan ada yang bisa kau lakukan. Engkau bisa melakukan apapun yang firman Tuhan katakan engkau bisa melakukan. Lukas 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk bisa mengusir setan-setan, menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit. Saudaraku, ketika saya baru bertobat, saya baru bertobat masih baru, pemahaman firman saya masih kurang, saudaraku. Tiba-tiba saya diundang oleh seorang dari saudara sepupu kita. Ada rumah yang di mana ada penunggunya. Salah satu orang itu kerasukan, saudaraku. Saya diundang, saya melihat di situ begitu banyak orang-orang dari saudara sepupu kita. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saya diminta untuk mengusir setan yang ada di situ, yang menguasai tempat itu. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti caranya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan kita kuasa, otoritas untuk kita bisa menguasai setan-setan, saudaraku. Nah, apa yang terjadi ketika anak ini kerasukan, matanya merah seperti darah, merah sekali. Dia tiba-tiba dia meloncat begini, dia katakan, aku sudah 200 tahun di tempat ini. Saudaraku, 4 orang laki-laki memegang tangannya, ini adalah anak perempuan. 4 orang laki-laki memegang tangannya, itu dilempar sama dia. Seperti barang yang ringan sekali. Sehingga laki-laki ini 4 orang itu nabrak tembok, saudaraku. Dan akhirnya 7-8 orang memegang tangan dia, saudaraku. Dan dia marah-marah, dia melotot kepada saya. Saya waktu itu begitu gemetaran. Saya begitu ketakutan karena saya masih baru bertobat, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ketika orang-orang itu meminta saya, ayo Pak, sekarang Pak.
Saya mendekat, saya katakan dalam nama Yesus, pergi. Seketika anak itu langsung hilang kesadarannya, dia langsung seperti pingsan, saudaraku. Dan orang-orang bertanya, terus ini bagaimana Pak? Saya ngomong sudah pergi. Padahal saya juga nggak tahu. Saya ngomong sudah pergi. Dan saya pulang, saudaraku. Besoknya ternyata saya dengar cerita, anak itu bangun dan keadaannya sudah sadar. Dan sejak saat itu rumah itu tidak ada penunggunya. Saudaraku, bukan kita yang hebat. Kalau kita melihat diri kita nggak bisa. Tetapi kalau firman Tuhan katakan engkau bisa melakukan, maka engkau bisa melakukan. Sejak saat itu, saya sudah tidak tahu sudah berapa puluh kali saya melepaskan orang dari mereka yang kerasukan setan. Karena apa? Karena Yesus katakan, saya bisa. Saya ketika saya sakit, saya memperkatakan supaya sakit penyakit itu pergi. Dan menurut firman Tuhan, saya bisa. Dan akibatnya semua sakit penyakit itu pergi. Ketika saya sakit, saya usir dia dan saya menjadi sembuh. Karena firman Tuhan katakan, saya bisa, saudaraku. Dan Tuhan katakan di dalam Roma 5 ayat ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, yaitu saudara dan saya, dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan katakan apa? Firman Tuhan bahwa kita akan hidup dan berkuasa. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan bahasa Inggris atau di dalam terjemahan ILT, saudaraku, maka bunyinya begini. Saya bacakannya ILT. Sebab jika oleh kesalahan satu orang maut berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan memerintah dalam kehidupan melalui satu orang, yaitu Yesus HaMasyiah. Saudaraku, bahwa kita akan memerintah. Di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk memerintah dalam hidup. Jadi engkau bisa memerintah di dalam hidupmu, engkau memerintahkan keadaanmu, engkau memerintahkan kondisi keuanganmu, engkau memerintahkan keluargamu, engkau memerintah. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada mulut kita. Saudaraku. Sehingga Yesus katakan kepada kita, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Allah. Kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi kepadanya. Markus 11 ayat 22 dan 23. Tuhan katakan kalau kita percaya mulut kita ini berkuasa, apapun yang kita ngomong, kalau kita percaya dan tidak bimbang, maka itu akan terjadi. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ini bukan sugesti Bapak Ibu. Ini adalah pemberian. Ini adalah kasih karunia. Dari tadi kita menjelaskan tentang kasih karunia Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk memerintah. Kuasa untuk berkata-kata yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tidak dimiliki orang lain. Tetapi dimiliki oleh kita. Tetapi kalau kita tidak percaya, maka itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita percaya bahwa mulut kita begitu berkuasa, apa yang kau perkatakan, kalau kau percaya sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi. Tuhan suruh kita ngomong sama gunung kita. Tuhan suruh kita ngomong dengan masalah kita. Dan percayalah bahwa itu akan terjadi. Maka itu akan terjadi. Dan Tuhan kasih tahu, Dia berikan kepada kita apa yang kita dapat lakukan. Kita bisa berdoa. Dan Tuhan katakan, apapun yang kau doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya. Maka kau akan menerimanya. Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita yang bisa kita lakukan. Kita berdoa dan percaya apapun yang kita doakan, itu bisa terjadi. Itu pasti akan terjadi. Tuhan katakan begitu banyak janji. Tuhan katakan kalau dua orang sepakat meminta apapun dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu akan terjadi. Tuhan katakan, kalau kau meminta di dalam namaku kepadaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, itu yang bisa kita lakukan. Dan kita harus lakukan. Daripada kita hidup digiring terus oleh setan iblis di dalam kesesakan pergumulan yang tak habis-habisnya, membuat kita depresi, stres, saudaraku. Kenapa kita tidak
lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memerintah dalam hidup kita. Kita bisa mengusir setan-setan. Kita bisa memperkatakan apa yang kita mau perkatakan. Kita bisa berdoa dan kita percaya itu akan terjadi. Saya percaya hidup Bapak Ibu mulai dari hari ini tidak akan sama lagi. Karena apa? Karena engkau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau menghidup sebagaimana firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan manusia hidup dari setiap perkataan firman-Nya. Ketika Tuhan katakan engkau bisa melakukan ini, maka kau bisa melakukan. Kalau Tuhan katakan kau memiliki ini, maka kau memilikinya. Kalau Tuhan kau katakan engkau akan menjadi seperti ini, maka kau akan menjadi seperti itu. Percayalah kepada hidupmu yang baru yang Tuhan karuniakan kepadamu. Jangan lagi diperbudak. Jangan lagi dikuasai oleh setan iblis. Engkau sudah dimerdekakan. Yesus sudah melakukan bagi kita. Yesus turun ke dunia. Dia hidup sebagai orang benar. Dan kebenarannya itu diberikan kepadamu. Dan dia membebaskan kita. Dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Dan dia mau engkau mengalami hidup yang baru itu. Di dunia ini. Dan bahkan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini engkau mengajar kami, supaya kami bisa melihat diri kami. Diri kami yang benar. Diri kami yang baru Tuhan. Sehingga kami tidak lagi hidup dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kehidupan-kehidupan yang buruk. Sebaliknya kami menerima hidup yang baru. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima pemberian-Mu yang begitu dahsyat. Kami menerima kemerdekaan itu. Kami menerima kehidupan yang terbaik. Kami menerima segala sesuatu yang kau firmankan. Apapun yang kau katakan kami miliki, kami memiliki. Apapun yang kau katakan kami bisa lakukan, kami bisa lakukan. Apapun yang kau katakan kami akan jadi seperti itu, maka kami jadi seperti itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Hamba selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh-Mu yang kudus akan meneguhkan firman-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga mereka mengalami hidup yang baru itu secara penuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.